masuk dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dalam persahabatan yang dekat sama Roh Kudus. Konsepnya partnership kerajaan surga, kalau Anda jadi sekutunya Tuhan, Anda mesti punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Bangun linknya sama surga yang kenceng. Bangun lobbynya, koneksinya ke surga mesti powerful, mesti kuat. Bagaimana mungkin kita jadi partnernya Tuhan kalau kita malah bersahabatnya sama dunia? Bersahabatnya malah sama dosa. Saya pernah ketemu beberapa kali sama beberapa orang, bukan cuma satu. Yang ngomong ke saya dengan konsep ya Yesus, ya yang lainnya. Jadi dia percaya Yesus, diberkati Yesus, tapi di rumahnya masih pakai pesugihan. Kenapa? Katanya supaya berkat saya double porsi. Berkat dari Yesus dan berkat dari yang lain. Oh, ayo kita baca firman Tuhan aja deh. Ya, Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah netral? Gak apa-apa. Bisa jadi sahabat dunia, bisa jadi sahabat Allah. Itukah bunyi Alkitab saudara? Apa bunyi Alkitab saudara? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Wow, tidakkah kamu tahu? Ayat ini nanya sama kita. Sudah tahu belum? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Gak ada zona netral nih. Gak ada di sini oke, di situ oke. No. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saya berdoa saudara gak jadi musuhnya Allah. Saya berdoa kita semua jadi sahabatnya Yesus. Boleh katakan amin saudara. Kita semua kenal ayat ini. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Benar? Tapi Anda harus ngerti loh, di sisi yang lain. Kalau Allah musuh kita, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Dan masalahnya tanpa sadar, sebagian orang, tanpa sadar ya, menjadikan dirinya musuh Allah. Dengan menjadi sahabat dunia. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi di luar sana ada pengajaran-pengajaran yang berkata sekali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita selamat sampai selamanya dan silahkan hidup dalam dosa, silahkan hidup ngacau-ngacau boleh. Pasti masuk surga. Karena sudah ngomong Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Memang kalau jualan jamu, jualan obat enaknya ngomong gitu saudara. Karena kalau buat saya hanya mencari yang enak, saya akan cari yang orang dengarnya enak. Kalau kita bisa buat ngaco-ngaco, buat gak karu-karuan dan tetap masuk surga. Semuanya happy gak? Happy. Tapi yang happy belum tentu benar-benar kita punya tempat di surga. Kadang-kadang kita perlu ngomong hard truth. Hard truth itu apa? Kebenaran tapi nggak enak. Sama seperti kalau saudara punya anak ya. Anda ngomong, besok masuk sekolah ya. Responnya gimana? Tapi kalau Anda ngomong, besok libur. Gimana anak saudara? Hore! Tapi coba aja libur terus. Dia hore, dia happy. Anda kalau ngomong yang happy terus dia happy. Tapi anak saudara tidak diperlengkapi untuk masa depannya. Benar apa tidak? Saya juga bisa khotbah yang buat happy semuanya. Tapi kalau sampai suatu hari nanti ditolak gimana di sana? Gak bisa masuk gimana ke dalam kerajaan surga? Karena Alkitab jelas ngomong.
persahabatan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bagaimana orang ngomong jalan sama Yesus, covenant sama Yesus, tapi kalau di dalam hidupnya sahabat dunia. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Anda lagi berdoa? Anda punya permohonan doa sama Tuhan? Tolong dengarkan baik-baik. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa saudara. Tangannya tidak kurang panjang untuk terulur dan menyelamatkan saudara. Amin. Dan saya sangat percaya, bahkan di ibadah ini banyak orang di sini terima pertolongan Tuhan, terima jawaban doa dari Tuhan, terima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Nah, tapi perhatikan ayat berikutnya, ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi bukan karena telinga Tuhan nggak dengar. Karena tadi dicatat dalam ayat sebelumnya, telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar. Berarti Dia dengar nggak? Tapi kok no response? Pernah nggak Anda telepon seseorang nggak dijawab? Pernah nggak sudah WhatsApp seseorang nggak direspon? Pernah nggak? Berapa banyak orang ngalami telepon sama Tuhan, WhatsApp sama Tuhan, doa berseru sama Tuhan, tapi no response. Tolong saudara pahami, bukan karena telinga Tuhan kurang tajam atau tangan Tuhan kurang panjang untuk terulur dan mengangkat saudara. Seringkali yang jadi pemisah antara kita sama Tuhan adalah dosa kita. Sekali lagi, ini hard truth. Ini kebenaran gak enak. Tapi kalau saudara ini buka hatimu lebar-lebar, menerima kebenaran ini, Anda buang dosa dalam hidup saudara, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan engkau, buang jauh-jauh. Mulai hari ini, halangan itu disingkirkan. Dan kalau halangan itu disingkirkan, pertolongan dari atas tidak akan menunggu-nunggu, Dia segera datang dalam hidup saudara. Kesembuhanmu segera datang. Kemenanganmu segera datang. Amin. Jadi bersahabatnya sama Tuhan, jangan sama pihak yang salah. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana beraliansi dengan Tuhan. Nomor 3, menguntungkan kerajaan Allah. Namanya juga beraliansi, partnership. Yang namanya partnership itu sama-sama untung, benar nggak? Anda kalau kongsian sama teman saudara, yang untung saudara sendiri atau teman saudara juga untung? Sama-sama lah. Kalau kita nggak mau orang lain untung, kita sendiri yang untung, ya kerja sendirilah, benar nggak? Kan nggak ada yang larang kerja sendiri. Tuhan juga sama, Tuhan nggak paksa kita kok. Saudara boleh kerja sendiri, boleh hidup sendiri. Tapi ingat baik-baik, kalau kita nanti ngadepi tantangan, adepin sendiri. Ngapain datang sama Tuhan? Ngapain berseru sama Tuhan? Ngapain berharap sama Tuhan? Kalau saudara dalam hidupmu mau jalan sama Tuhan, jadi partnernya Tuhan, beraliansi dengan Tuhan, kita untung, Tuhan juga harus untung. Jadi mulai sekarang cari cara gimana supaya hidupmu menguntungkan Tuhan. Cari cara supaya talentamu berguna buat kerajaan Allah. Cari cara, pikirkan kalau Tuhan jawab doa saudara dan sakit penyakitmu disembuhkan, yang untung bukan cuma Anda dari kesembuhan itu. Tapi Tuhan juga diuntungkan kalau Anda sembuh. Caranya gimana? Anda pikir dulu. Jadi jangan cari hanya kita yang untung terus. Pikirkan Tuhan untung.
Sama-sama untung. Kalau Tuhan jawab doa saudara dan Anda dipromosikan, Anda dapat promosi, kenaikan. Pertanyaannya, promosi itu siapa yang untung? Kita sendiri, selalu kita terus yang untung. Atau Tuhan juga untung? Mulai hari ini doa saya, hidup saudara menguntungkan nama Tuhan. Mulai hari ini saya berdoa melalui hidup saudara, pekerjaan Tuhan dimajukan. Kerajaan Allah diperluas. Melalui hidup saudara, jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Orang yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan harum. Tuhan untung. Kerajaan Allah diperluas. Kalau itu yang kau lakukan, maka Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu.